Halo, semangat pagi bagi siapapun yang menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Pada edisi kali ini, saya akan mencoba menjelaskan pokok bahasan lanjutan redoks, yaitu menyetarakan redoks metode Bilox, atau sering disingkat dengan metode PBO, metode perubahan bilangan oksidasi. Untuk memudahkan Anda memahami materi ini, ada baiknya kuasai dulu materi mengenai penentuan bilangan oksidasi. Baiklah, langsung kita mulai saja. Prinsip pada penentuan atau penyetaraan reaksi redoks metode PBO adalah jumlah perubahan bilangan oksidasi atau PBO oksidator sama dengan jumlah perubahan bilangan oksidasi atau PBO reduktor. Langsung saya buat ke contoh. Misalkan diberikan reaksi MnO4 negatif tambah Br- menghasilkan Mn2 positif tambah Br2. Maka langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah yang pertama, uraikan biloks masing-masing atom lalu tulis kerangka redoks. Caranya berikut. Uraikan dulu biloksnya, Mn ada 7, O negatif 2, Br negatif 1, Mn positif 2, dan Br2 0 karena unsur bebas. Maka kerangkanya cek mana yang berubah. Maka Mn berubah dari 7 menjadi 2, ini merupakan penurunan biloks, maka disebut dengan reaksi reduksi. Sedangkan Br dari negatif 1 menjadi 0, berarti ini adalah kenaikan, sehingga disebut dengan oksidasi. Langkah kedua adalah setarakan jumlah unsur-unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Sama seperti di metode setengah reaksi, maka yang kita samakan adalah unsur-unsur yang biasanya selain H, O, dan golongan 1, golongan 2. Maka di sini yang kita samakan adalah unsur Br. Berarti Br-nya kita samakan dengan cara menambah koefisien 2 pada Br negatif. Langkah ketiga, tentukan PBO atau selisih biloks kali jumlah atom. Lalu samakan dengan cara cari KPK dari kedua PBO atau biasanya langsung kali silang. MnO4 negatif tambah 2 Br- tambah Mn2 positif tambah Br2. Biloks Mn awalnya 7 menjadi 2, maka perubahan bilangan oksidasinya adalah 5. Sedangkan untuk Br- berubah dari negatif 2 menjadi 0. Jadi PBO-nya nanti diperoleh sama dengan 2. Jadi KPK 2 dengan 5 adalah 5. Atau boleh langsung kali silang. Maka untuk PBO reaksi oksidasinya kali 5, untuk reaksi reduksinya kali 2. Sehingga diperoleh 2MnO4 negatif tambah 10 Br- menghasilkan 2 Mn 2 positif tambah 5 Br2. Jadi faktor pengali yang ada pada ini menjadi koefisien dari kerangka itu ya, juga menjadi koefisien dari kerangka itu. Langkah keempat, samakan muatan dengan menambah H positif bila suasana asam dan OH negatif bila suasana basa. Misalkan soal ini adalah suasana asam, maka kalau suasana asam kita tambah H positif ke sisi yang kekurangan muatan. Ke sisi yang gitu ya. Coba perhatikan muatan di kiri ada berapa? 2 negatif tambah 10 negatif berarti 12. Sedangkan di kanan muatannya ada 4 positif. Maka yang kita tambahkan H positif berarti di sebelah kiri sebanyak 16. Sehingga nanti muatan di kiri dan kanan sama-sama 4 positif. Langkah kelima, samakan atom H dengan menambahkan H2O.
dilanjutkan dengan menyamakan atom lain selain H dan O bila ada. Caranya berikut. Kalau biasanya 16H positif, maka pasangannya adalah H2O di sisi seberangnya biasanya dengan jumlah separuh. Gitu ya, berarti kita tambahkan 8H2O. Jadi boleh kita cek semuanya, maka reaksinya ini sudah setara. Karena tidak ada unsur selain H dan O untuk reaksi terakhir, maka ini sudah kita nyatakan setara. Contoh kedua, Cl2 ditambah IO3 negatif menghasilkan Cl- ditambah IO4 negatif dalam suasana basah. Jadi langkah pertama tetap kita buat uraikan biloks, lalu kerangka redoksnya. Nanti diperoleh Cl2 biloksnya 0, I5, O negatif 2, Cl-nya negatif 1, si I ada 7 dan O negatif 2. Yang berubah si Cl2 menjadi Cl-, maka ini adalah reaksi reduksi. Kemudian IO3- menjadi IO4-, yang berubah adalah I adalah reaksi oksidasi. Langkah kedua, setarakan jumlah unsur-unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Maka kita perhatikan atom yang tidak sama adalah atom Cl. Maka Cl- kita tambah koefisien 2. Langkah ketiga, tentukan PbO lalu samakan. Caranya PbO adalah Cl2 bilangan oksidasi totalnya 0, sedangkan Cl- bilangan oksidasi totalnya jadi negatif 2. Kalikan muatan dengan koefisiennya. Kemudian perubahan bilangan oksidasinya sama dengan 2. Sedangkan pada IO3- menjadi IO4- berubah dari 5 menjadi 7. Perubahan bilangan oksidasinya juga 2. Karena perubahan bilangan oksidasi sudah sama, maka tidak perlu kita kalikan, atau boleh sebenarnya kita buat sama-sama kali 1 ya. Maka diperoleh reaksi seperti di atas, berarti tidak ada perubahan. Langkah keempat, samakan muatan dengan menambahkan H positif bila suasana asam dan OH negatif bila suasana basah. Karena ini suasana basah, yang kita tambahkan adalah OH negatif. OH negatif kita tambahkan di sisi yang kekurangan muatan. Kita cek. Misalnya di sini muatannya 0, di sini muatannya negatif 1, totalnya negatif 1. Di sini muatannya negatif 2, sini negatif 1, totalnya negatif 3. Negatif 3 di kanan, negatif 1 di kiri. Maka kita tambahkan OH negatif sebanyak 2 di sisi kiri. Lalu, samakan atom H dengan menambahkan H2O, dilanjutkan dengan menyamakan atom lain selain H dan O, juga bila ada. Maka 2OH negatif tadi di langkah keempat, maka biasanya penambahan H2O itu separuh. Tapi untuk soal-soal tertentu tetap disesuaikan ya. Maka ditambah dengan H2O. Pada umumnya memang seperti itu. Antara OH negatif dengan H2O, nanti itu berbanding 2:1. Ya. Maka kita cek kembali reaksinya sudah setara juga. Contoh ketiga. Saya coba membuat contoh reaksi molekul, jadi tanpa ada ion. Ini suasana asam. Jadi sepanjang apapun reaksi sebenarnya tidak masalah. Kita hanya butuh kerangka redoksnya. Jadi boleh kita tambahkan catatannya sedikit. HCl, KCl, dan H2O boleh kita hilangkan dulu. Nanti di akhir kita masukkan lagi ya. Caranya gimana? Kok bisa seperti itu? Karena bilangan oksidasi H, bilangan oksidasi O, dan bilangan oksidasi si Cl dalam reaksi itu tidak berubah. Boleh kita cek nanti. Cek nanti bilangan oksidasinya masing-masing. Yang zat-zat ini bilangan oksidasinya tidak berubah. Jadi kita hanya butuh senyawa yang di dalamnya bilangan oksidasinya berubah. Jadi langsung saja ke langkah pertama. Uraikan biloks masing-masing atom lalu tulis kerangka redoks. Jadi reaksinya tinggal demikian. Tinggal 4 zat atau 2 pasang. Kita uraikan biloksnya, K1, Cr-nya 6,
O-nya negatif 2, Sn-nya 2, Cl-nya ada negatif 1, Cr-nya positif 3, Cl-nya negatif 1, Sn-nya 4, Cl-nya negatif 1. Maka kerangkanya dimulai dari Cr berubah dari 6 menjadi 3, berarti dia reaksi reduksi, sedangkan yang kedua adalah Sn dari 2 menjadi 4, reaksi oksidasi. Langkah kedua, setarakan jumlah unsur-unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Coba diperhatikan unsur mana saja yang tidak sama. Kalau Cr-nya belum ya, berarti Cr-nya kita samakan dengan menambahkan koefisien. Iya, 2 kita tambahkan. Cl-nya kok belum disamakan? Bukan. Jadi karena bilangan oksidasi Cl belum sama, jadi nanti karena bilangan oksidasi Cl itu sama, maka kita tidak perlu menyetarakan di langkah ini. Kita hanya fokus kepada unsur yang biloxnya berubah ya. Maka langkah ketiga, tentukan PbO, lalu samakan. K2Cr27 dan seterusnya. Maka kita perhatikan perubahan bilangan oksidasi totalnya. Cr2 bilangan oksidasi totalnya sama dengan 12. Berarti bilox yang 6 tadi, yang ini kita kalikan dengan indeksnya. Jadi hasilnya 12. Kemudian si Cr yang ada di sebelah kanan, bilangan oksidasinya jadi 6. Kenapa 6? Karena bilangan oksidasinya 3 kali koefisien jadi 6. Perubahan bilangan oksidasinya diperoleh sama dengan 6. Sedangkan Sn, bilangan oksidasi awalnya adalah 2, berubah menjadi 4, maka besar PbO-nya sama dengan 2. Kita kali silang. Nah, untuk memperkecil angka, 6 dengan 2 itu KPK-nya sama dengan 6. Maka untuk Sn itu kita kali 3, sedangkan untuk Cr itu kita kali 1. Maka diperoleh demikian. Langkah berikutnya adalah karena muatannya sama, jadi tidak perlu tambahkan H positif. Jadi cukup dengan menyamakan O atau atom H dengan menambahkan H2O. Jadi coba perhatikan untuk reaksi ini, O di sisi mana yang kekurangan? Bisa lihat nanti. Berarti ini dia. Kalau di kiri ada ini ya. Kalau di kiri ada 7O, berarti di kanan kita tambahkan dengan 7H2O. Maka pasangannya nanti adalah samakan jumlah unsur H positifnya dulu. H. Jadi ketika di kanan ada 7H2O, maka pasangannya ini biasanya 1:2. Kenapa? Karena H-nya jumlahnya 14, berarti di kiri harus kita tambahkan 14 HCl. Sekaligus ya langsung ya. Kenapa ditambah dengan 14 HCl? Karena di awal reaksi itu ada HCl. Itu ya. Jadi unsur yang kita hilangkan di awal tadi masih ada KCl. Jadi KCl-nya letaknya sebelah kanan, di sebelah sini nanti. Perhatikan ada berapa banyak jumlah K di kiri, itu ada 2, maka kita tambahkan 2 KCl di sebelah kanan. Demikian kira-kira ya. Maka boleh kita cek reaksinya sudah setara. Jadi berikut ada soal Al tambah NO3, ini suasana bahasa. Langsung saya tampilkan penyelesaiannya ya. Boleh nanti dikaji, dipelajari, biar semakin paham. Baiklah, demikian untuk pertemuan kali ini. Kiranya membawa manfaat bagi siapapun yang menyaksikan video pembelajaran ini. Tetap semangat dan tetap bersukacita.